Shalom, hari ini kita mau belajar tentang tema pelajaran kita, aku mau menolong walaupun berbeda. Terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dan Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran agar siswa mengerti arti toleransi dan juga siswa mempraktikkan sikap toleransi baik di keluarga, di masyarakat, ataupun di sekolah, mempraktikkan sikap menolong tanpa membeda-bedakan. Oke, mari kita perhatikan materi kita hari ini. Tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, ada pretest, jelaskan arti toleransi. Yang kedua, buat refleksi tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nanti di slide berikutnya kita akan belajar ini. Dan sebelumnya harus juga mengetahui sebelumnya cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Yang ketiga, nantinya membuat afirmasi atau kata-kata positif dari cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Baik, kita akan masuk dalam materi kita. Allah adalah Maha Kasih. Allah mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakan, maka Tuhan disebut Maha Kasih. Kita juga harus mengasihi teman kita tanpa membeda-bedakan. Artinya hukum kasih, mengasihi Allah, dan juga kita harus mengasihi diri kita dan mengasihi sesama kita. Kita harus hidup rukun, menolong tanpa membeda-bedakan agama, suku, bahasa, ras, sosial, budaya, sifat atau karakter, masalah ekonomi, kaya dan miskin, dan lain-lain. Nah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Manfaat hidup toleransi itu sangat banyak. Yang pertama, menciptakan hidup rukun agar tidak terjadi perkelahian, perpecahan, saling membenci. Toleransi ini menciptakan hidup rukun. Dan yang kedua, suasana menjadi damai. Tiga, masyarakat hidup sejahtera, keluarga, teman kita di sekolah sejahtera dan bahagia. Suasana nyaman untuk belajar dan bekerja. Kalau di rumah, kakak dan adik kompak, ya, tidak saling marah atau berkelahi. Berikutnya, mari kita sampai pada cerita orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi dari Yerusalem, dia mau ke kota Yeriko. Di tengah jalan, dia dirampok, pukuli dan hampir mati. Lalu orang Yahudi ini terlantar di satu tempat yang sunyi sekali. Dia sendiri dan membutuhkan pertolongan. Suatu saat tiba-tiba lewat seseorang, yaitu imam. Imam adalah suatu golongan khusus yang bertugas melambungkan, memberikan pujian doa sebagai perantara kepada Allah, menjalankan ibadah, dan mengajarkan hukum Taurat. Ini adalah tugas seorang imam. Namun, tiba-tiba dia melihat orang Yahudi ini yang dirampok dan dianiaya. Dia lewat dan dia hanya melihat saja. Kemudian pergi dan tidak mau menolong orang tersebut. Lalu kemudian
setelah orang imam besar tadi lewat, tiba-tiba juga yang kedua lewat orang Lewi. Lewi adalah orang yang juga dipercaya di dalam sinagoge atau gereja yang memberikan persembahan korban-korban, serta menaikkan doa, menafsirkan urim, menafsirkan tumim, harus dapat membedakan di mana kudus dan tidak kudus, najis dan tidak najis. Jadi pekerjaan orang Lewi ini di dalam gereja ya, yang sebagai perantara, penasehat umat juga, yang menjaga kemah suci. Orang Lewi ini tiba-tiba lewat dan melihat orang Yahudi yang tergeletak ini, yang sudah tidak ada, tidak berdaya lagi dan butuh pertolongan. Namun orang Lewi ini lewat dan melihat, lalu pelan-pelan dia mau pergi dan tidak mau menolong. Yang ketiga, ada seorang Samaria yang lewat di samping orang yang tergeletak itu. Lalu dia merasa iba, lalu ia tergerak hatinya, hati nuraninya, lalu menolong orang yang dirampok, dipukuli itu. Namun ada yang luar biasa di sini. Orang Samaria adalah orang yang dibenci dan diasingkan oleh orang Yahudi atau orang Israel. Karena orang Samaria ini dulunya dianggap telah murtad dari agama orang Israel dan juga berdosa. Orang Samaria ini dianggap bodoh dan disingkirkan ya, dan tidak layak. Namun juga orang Samaria ini orang yang dikucilkan oleh orang Israel atau orang Yahudi. Orang Samaria ini sebenarnya orang yang merupakan campuran keturunan Yahudi ya, campuran. Nah, walaupun dia berbeda, kalau dia berbeda dari orang yang dia tolong, kebetulan orang yang ditolongnya adalah orang Yahudi yang berbeda dengan sukunya, yang berbeda dengan aliran agamanya. Namun orang Samaria ini tetap menolong orang yang dirampok tersebut. Orang Samaria itu tidak hanya melihat, dia tidak hanya menolong juga, dia mengobati pakai minyak dan anggur supaya lekas sembuh pada luka-luka lebam yang ada di tubuh orang tersebut. Lalu kemudian tidak hanya itu, dia menaikkan korban ke atas keledainya dan membawa ke tempat penginapan untuk dirawat sampai sembuh. Nah, luar biasa ini. Dia menaikkan korban lalu dibawa di tempat penginapan yang terdekat. Lalu dia memberikan uang kepada pemilik penginapan dan menyuruh kepada yang punya tempat untuk merawatnya sampai sembuh ya, dan orang Samaria ini memberikan biaya perawatan kepada korban. Nah, anak-anak, di perumpamaan orang Samaria ini kita melihat bahwa orang Samaria ini adalah orang yang murah hati. Walaupun dia dianggap hina, berdosa dan murtad dan beda dengan orang Yahudi, ternyata bisa menolong orang Yahudi yang dianiaya, dirampok tadi di tengah jalan. Walaupun sebenarnya orang Samaria ini berbeda agama dan suku. Sedangkan orang Lewi dan imam
yang dianggap orang saleh dan keturunan Israel, yang satu suku, yang satu agama dengan orang yang korban, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sikap toleransi dari orang Samaria ini kita belajar, walaupun berbeda suku, agama, dia tetap menolong dengan ikhlas, menghargai, tetap memberikan pertolongan yang tulus, bahkan dia merawat sampai yang korban yang berbeda dengan dia itu sampai sembuh. Ini hal luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk lebih mengasihi seperti kita mengasihi Allah. Juga kita harus mengasihi sama kita. Apapun perbedaannya, kita harus menghargai, bersikap toleransi, ya, menghargai, menghormati satu dengan yang lain walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras, kulit, berbeda sosial, berbeda ekonomi, kaya dan miskin, kita tetap sama-sama di hadapan Allah dan tetap mau menolong sesama kita. Oke, di terakhir ini ada tugas, yaitu bagaimana studi kasus ya. Yang pertama nanti ada studi kasus, yang kedua juga sama. Nanti studi kasus ini bagaimana sikap kamu terhadap masalah kasus ini, atau cerita yang pertama dan yang kedua. Berikan sikap toleransi kamu. Bagaimana kamu melihat ketika ada teman kamu yang berbeda agama atau yang berbeda suku. Oke, tetap semangat, salam sehat, selamat dan bahagia selalu. God bless you.